Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Hi, my student. How are you today? I'm fine too, thank you. So, first of all, before we start our lesson, it would be better if we start our lesson today with pray together. Pray begin. Amin, amin, ya rabbal alamin. So everyone, our topic today in this our meeting is Mamluk Daulah in Egypt. So you can see in my PPT, the mind map is the first one, the history of the establishment of Mamluk Daulah. The second is the golden age and the achievement of Mamluk Daulah, and the third one is the decrease and destruction of Mamluk Daulah. Nah, okay, before we start to our first material, I wanna give you a question. So, jadi tuh Daulah Mamluk ini berperan sebagai apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau Daulah Mamluk ini apa sih sebenarnya? Dia itu setelah Abbasiyah atau sebelum Abbasiyah? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi Daulah Mamluk ini mereka pada masanya berperan sebagai pembebas negara-negara Islam dari serangan Mongolia, yang mana pasukan Mongolia ini adalah pasukan yang terkuat pada zaman itu, yang mana belum ada sama sekali yang bisa mengalahkan pasukan mereka. Nah, Daulah Mamluk ini adalah satu-satunya atau yang pertama yang mengalahkan mereka. Nah, gimana? Hebat kan? Jadi, manfaat dari kita mempelajari ini tuh banyak sekali. Oke, jadi materi yang pertama yaitu tentang sejarah pendirian dan sejarah asal-usul dari Daulah Mamluk itu sendiri. Oke, the first one is the origin of the Mamluk Daulah. Jadi, asal-usul Daulah Mamluk ini adalah yang pertama mereka berasal dari budak berkulit putih yang berasal dari Turki, yang mana mereka dibeli oleh Khalifah Malik As-Saleh, yaitu khalifah terakhir dari dinasti Ayyubiyah, yang mana mereka awalnya itu dibeli dengan tujuan mereka dijadikan sebagai pelayan kerajaan atau pelayan sultan. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata yang mana mereka itu memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang militer. Selain itu, mereka juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya. Nah, nama dari Daulah Mamluk ini sendiri, Mamluk itu berarti budak, sedangkan Mamalik artinya dari jamak dari kata budak. Jadi budak-budak itu artinya Mamalik ya. Nah, selanjutnya karena Sultan Malik As-Saleh mengetahui adanya potensi kemiliteran dalam diri masing-masing budak-budak ini tadi, akhirnya mereka dibesarkan dan dilatih, dibina di barak-barak kemiliteran, di mana barak-barak kemiliteran ini berada di Pulau Raudhah yang ada di banjaran Sungai Nil. Sehingga karena mereka berkembang dalam kawasan perairan, sehingga generasi pertama dari kaum Mamluk ini, yaitu yang dibesarkan di sekitar Sungai Nil ini, disebut dengan Mamluk Bahri. Bahri artinya lautan atau perairan. Jadi mereka itu tanda dari Mamluk Bahri ini adalah mereka ditumbuhkan dan dibesarkan sebagai militer angkatan laut di barak-barak militer di sekitar ganjaran Sungai Nil. Nah, karena keahliannya yang berkembang pesat ini, mereka tidak hanya dijadikan sebagai tentara atau yang bertugas dalam bidang kemiliteran, tapi mereka juga diangkat dalam bidang-bidang pemerintahan seperti halnya komandan pasukan, pengawal kerajaan, panglima perang, wazir atau perdana menteri, dan lain sebagainya, sehingga mereka berkecimpung dalam dunia politik kerajaan. Nah, puncaknya munculnya Daulah Mamalik atau Daulah Mamluk ini di ujung dari dinasti Ayyubiyah berada di saat Sultan Malik As-Saleh ini menemui ajalnya, yaitu meninggal atau wafat syahid pada perang salib ke-7 melawan Raja Louis. Nah, sehingga dari kaum Mamluk ini, yaitu salah satunya istri dari Sultan sendiri, yaitu Syahjara Tudur, seorang wanita yang berasal dari budak yang menjadi istrinya, mengambil alih kekuasaan dikarenakan takutnya ada kegoncangan atau ketidakstabilan dalam pemerintahan. Tudur ini berani mengambil tindakan untuk mengambil alih kekuasaan dikarenakan putra dari Sultan Malik As-Saleh yang bernama Turansyah, yaitu Pangeran Mahkota, sedang tidak ada berada di tempat pada saat itu. Sehingga ketika Turansyah pulang, maka kekuasaannya dikembalikan kepada Turansyah. Tapi
dikarenakan ibu kandung dari Turansyah ini adalah salah satu suku dari Kurdi atau yang mana bukan dari kalangan budak atau bukan dari kalangan Mamluk, sehingga kaum Mamluk ini merasa dianaktirikan atau tidak diperhatikan oleh Turansyah, sehingga mereka melakukan kudeta bersama Syahjara Tudur dan salah satu tetua mereka atau ketuanya yaitu yang bernama Aibak, Izzuddin Aibak. Nah, mereka bersekongkol untuk menurunkan Turansyah, sehingga karena berhasilnya kudeta mereka, akhirnya Syahjara Tudur berhasil menaiki tahta, sehingga beliau menjadi sultanah pertama atau khalifah perempuan pertama yang ada di dinasti Mamluk. Nah, selanjutnya tentang generasi dan roda pemerintahan dari Daulah Mamluk. Yang pertama, generasi yang dimiliki oleh kaum Mamluk yaitu yang pertama kaum Mamluk Bahri, yang mana mereka ditumbuhkan dan dilatih dalam barak-barak militer yang berada di sekitar perairan. Yang kedua yaitu Mamluk Burji, yang mana mereka ditumbuhkan dan dilatih dalam barak-barak militer yang terdapat di benteng yang ada menaranya. Nah, mereka ditempatkan di benteng-benteng tersebut demi menjaga pertahanan Daulah Mamluk. Nah, baik Mamluk Bahri maupun Mamluk Burji ini sebenarnya berasal dari Turki, sama-sama dari Turki, tapi mereka berasal dari suku yang berbeda. Nah, secara keseluruhan, Daulah Mamluk pernah dipimpin oleh 49 khalifah, yang mana 25 berasal dari kaum Mamluk Bahri dan 24 sisanya berasal dari kaum Burji. Nah, pergantian kepemimpinan yang diterapkan oleh mereka adalah oligarki kemiliteran, yang mana kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berkompetensi dan orang-orang yang dianggap mampu oleh rakyatnya, bukan diturunkan kepada keturunannya seperti dinasti-dinasti yang lainnya. Sehingga dari sistem pergantian kepemimpinan inilah yang menyebabkan banyaknya tokoh-tokoh yang berperan penting, yang dimana mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, sehingga nantinya dengan harapan mereka akan dipilih menjadi seorang sultan, walaupun jabatan mereka sudah tinggi seperti amir, wazir, dan lain sebagainya. And then the next we gonna enter to the second material. Jadi materi yang kedua yaitu tentang the golden age and the achievement of Mamluk Daulah. Jadi masa kejayaan atau masa-masa keemasan dari Daulah Mamluk ini ditandai dapat dilihat dari perluasan wilayahnya, yang mana asalnya wilayah mereka hanya di Mesir, namun berkembang pesat mencakup Irak, Suriah, Syam, dan India. Nah, selain itu, masa-masa kejayaan mereka atau masa-masa keemasan mereka dialami dalam masa pemerintahan beberapa khalifah. Yang pertama yaitu masa khalifah yang pertama mereka yaitu Aibak, yang bernama lengkap Mu'izz Izzuddin Aibak. Nah, dia ini adalah seorang yang tokoh kuat dan berpengaruh serta memiliki kompetensi yang tinggi pada masa itu, sehingga beliau diangkat dan bergelar Al-Malik Al-Mu'izz Izzuddin Aibak Al-Jazwangir Al-Turkmani As-Solihi. Lalu khalifah yang kedua yang berperan penting yaitu Mudhaffar Saifuddin Qutuz, yang mana beliau menjadi khalifah ketiga. Nah, Qutuz diangkat menjadi sultan karena anak dari Khalifah Aibak tidak dapat memenuhi atau tidak dapat memegang pemerintahan dengan sempurna atau dengan baik, sehingga yang pada saat itu Qutuz menjadi panglima perang dari Sultan Mansur ini akhirnya naik tahta, sehingga turunlah Sultan Mansur Ali ini. Nah, pada masa pemerintahannya beliau menoreh prestasi, yang mana pada masa beliau dapat menaklukkan pasukan Mongol dalam perang Ain Jalut, yang mana panglima perangnya pada saat itu adalah Baibar. Nah, sehingga Baibar ini sepeninggal Qutuz, Baibarlah yang menjadi khalifah yang keempat, yang mana Baibar ini dikenal sebagai panglima perang yang perkasa dan seorang negarawan yang cakap. Nah, sehingga dalam perang-perang selanjutnya dia meraih beberapa kemenangan tanpa kesulitan, sehingga dalam pemerintahannya dia menciptakan dua tradisi, yaitu yang pertama menyiapkan kiswah Ka'bah dan menempatkan 4 imam fikih
pada keempat sudut atau penjuru Ka'bah. Nah, ini adalah sebuah tradisi baru dari Daulah Mamluk yang tidak pernah diadakan oleh dinasti-dinasti lain. Lalu selanjutnya ada Khalifah Qalawun, yaitu Khalifah ke-7. Nah, Khalifah Qalawun ini memiliki keahlian dalam bidang penataan administrasi pemerintahan yang baik. Nah, beliau ini juga berperan sebagai pembangun jaringan perdagangan internasional bagi Mesir. Jadi, emas-emasnya perekonomian dari Daulah Mamluk ini terdapat pada masa Khalifah Qalawun. Nah, setelah Khalifah, berikut ini adalah beberapa sektor kehidupan yang dibilang cukup berhasil dalam Daulah Mamluk. Yang pertama yaitu dalam bidang kemiliteran, yang mana terkenal dengan solidaritasnya yang tinggi. Mereka dilatih untuk menjadi ahli dalam menunggang kuda, kemahiran memanah, dan juga kemahiran merawat luka dan cedera. Nah, tentara-tentara ini dilatih untuk meningkatkan rasa keberanian dan kemurahan hatinya, sehingga mereka ditugaskan ke pelosok-pelosok daerah dari Daulah Mamluk untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada sektor ekonomi, yang mana Daulah Mamluk menjalin hubungan dagang dengan Italia dan Prancis. Nah, adapun kota Kairo juga mereka jadikan sebagai jalur perdagangan yang strategis dan menjadi kota penting untuk jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah, yang mana hal ini menghubungkan Mesir dengan pihak barat dan kota Baghdad. Lalu selanjutnya mereka juga memberi kebebasan kepada petani-petani mereka untuk menentukan apa yang ingin mereka tanam dan apa yang ingin mereka panen, sehingga petani terbebas dari monopoli pemerintah. Nah, selain itu keberhasilan ekonominya juga ditunjang dengan adanya keberhasilan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, yang mana ada yang mengatakan bahwa Daulah Mamluk ini menggunakan merpati sebagai alat komunikasinya, dan mereka melatih merpati-merpati tersebut dalam latihan khusus. Oke, selanjutnya let's talk about the science. So, tentang ilmu pengetahuan yang ada di Mesir, khususnya Daulah Mamluk ini terjadi karena jatuhnya Baghdad, kota Baghdad, yang mana menyebabkan beberapa ilmuwan yang terdapat di dinasti Abbasiyah melarikan diri ke Mesir. Nah, sehingga pada masa ini ilmu pengetahuannya berkembang pesat. Lalu pada dinasti ini atau pada daulah ini muncullah beberapa ilmuwan. Yang pertama seperti Ibnu Khaldun, yang mana beliau menulis buku berjudul Muqaddimah. Lalu selanjutnya dalam bidang kedokteran muncul juga Dr. Abu Mabis, yang mana beliau menemukan susunan darah dan peredarannya dalam paru-paru. Lalu selanjutnya ada juga Ibnu Abi Usaibah, lalu ada juga dokter hewan, lalu ada ahli farmasi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dalam bidang agama, mereka terkenal fokus pada bidang tasawuf dan thariqat. Lalu pada zaman ini muncullah Ibnu Taimiyah, yang mana berfokus pada Imam Hambali. Lalu selanjutnya juga ada muncul Jalaluddin Asyuyuti, Ibnu Hajar, Safaruddin Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang unik lagi tentang seni dan budaya, yang mana setiap khalifah pada zaman ini, pada zaman Daulah Mamluk, mereka memiliki corak-corak tersendiri pada bangunan-bangunan yang mereka urus pada masa itu. Seperti halnya kubah, masjid, menara, mereka masing-masing khalifah memiliki ciri khas corak masing-masing. Selain itu mereka juga membangun adanya sekolah, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa itu Daulah Mamluk terkenal dengan ciri-ciri visualnya yang seperti kota klasik yang sangat luas berdasarkan tata letak fisik kotanya, visualisasi hubungan integral antar negara-negara Islam, dan lain sebagainya. Oke, masuk materi yang terakhir, yaitu tentang kemunduran dan kehancuran Daulah Mamluk. Nah, awal dari kehancuran ini berasal dari dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu dari dalam daulah itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar daulah itu.
Jadi faktor internalnya, mereka mengalami penurunan dalam hal solidaritas antar sesama, sehingga mereka mengalami pelemahan kekuasaan pada daerah Mesir. Nah, dan sebab yang lainnya yaitu penguasa Burji. Nah, kan khalifah setelah generasi pertama kan generasi kedua, yaitu dari Mamluk Burji. Nah, penguasa Burji ini banyak di antara mereka yang bermoral rendah, tidak suka ilmu pengetahuan, hidup mewah-mewah, dan berfoya-foya, korupsi, dan lain sebagainya, sehingga mengalami kemerosotan moral. Sehingga kerja rakyat dan perekonomian negara pada saat itu turun drastis. Nah, selain itu dengan adanya ekonomi yang menurun, lalu adanya solidaritas yang melemah, ditambah lagi dengan adanya kemarau panjang yang menyebabkan wabah penyakit. Lalu dari faktor eksternal yaitu dengan adanya seorang dari Portugis yaitu Vasco da Gama yang menjadikan Tanjung Harapan di Afrika Selatan menjadi jalur perdagangan, yang menyebabkan jalur perdagangan yang ada di Kairo dan Suriah menjadi sepi sehingga mengalami kemerosotan dari ekonomi. Lalu faktor yang paling fatal yaitu tentang adanya penyerangan dari Turki Utsmani. Nah, terjadi kontroversi atau jadinya permusuhan dari Mamluk dan Turki Utsmani ini disebabkan dengan adanya perebutan rempah-rempah dan perebutan kota-kota suci Islam di wilayah kekuasaan mereka, sehingga mereka menunjukkan permusuhan dan melakukan beberapa peperangan, sehingga dari adanya kelemahan solidaritas mereka akhirnya menjadi kalah dalam satu persatu peperangan, sehingga dalam setiap perang mereka akhirnya daerah kekuasaannya direbut oleh Turki Utsmani, sehingga akhirnya lama-lama habis dan akhirnya pada pertempuran yang terakhir yaitu pertempuran Ridania yang akhirnya mereka kehilangan Kairo, sehingga pusat dari pemerintahan mereka hilang dan direbut oleh Turki Utsmani. Nah, dalam sebab itulah akhirnya Daulah Mamluk menemui akhir masanya. Okay, that's it. All about the material today. If you have any question, let's talk about it and discuss about it with our friends. Okay, I think that's all about our meeting today. Thank you for your attention. I'm sorry if there are some mistakes, and thank you once again, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.